Nama Carmen Leticia Calderón Leon atau Leticia Calderón pasti tidak asing lagi bagi para pecinta telenovela di tanah air. Nama aktris kelahiran 15 Juli 1968 ini melambung setelah ia memerankan Esmeralda dalam telenovela dengan judul yang sama yang tayang pada tahun 1998 lalu. Aktingnya yang menawan bersama dengan si ganteng Fernando Colunga, Nora Salinas, dan Laura Zapata berhasil mencuri perhatian para pecinta telenovela di seluruh dunia. Namun, meski sukses menjadi bintang telenovela terbaik pada masanya, kehidupan Leti ternyata tak semulus karirnya di industri hiburan. Cobaan demi cobaan tak henti-hentinya menimpa kehidupan aktris cantik tersebut. Di saat ia tengah menegarkan hati membesarkan sang putra pertama, Luciano, yang mengalami Down syndrome, sang suami, pengacara Juan Collado, tiba-tiba meninggalkannya untuk menikahi sang selingkuhan, aktris Yadira Carrillo. Leti pun akhirnya harus berjuang seorang diri untuk membesarkan kedua anaknya yang saat itu masih balita, Luciano dan sang adik Carlo Collado. Kemudian pada Januari 2021 lalu, ia dan keluarganya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pneumonia akibat terinfeksi COVID-19. Usai menjalani perawatan intensif sekitar 7 hari, Leti pun berhasil melewati masa krisis. Namun, ia harus merelakan sang ayah, Mario Calderón, pergi untuk selamanya akibat COVID-19. Setelah sembuh dari COVID, pada awal Oktober 2021 lalu, Leti tiba-tiba kembali harus masuk rumah sakit untuk menjalani operasi. Berita tersebut tentu saja membuat heboh dan khawatir para penggemarnya. Namun kemudian melalui sambungan telepon, Leticia Calderón mengabarkan kalau kondisinya baik-baik saja. Menurut Leti, ia harus menjalani operasi pengangkatan kantong empedu karena menderita batu kandung kemih. Batu kandung kemih adalah batu yang terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemih. Meski operasi yang dijalani tidak berbahaya, namun hal itu ternyata tetap membuat Leti termenung. Pasalnya, tahun ini ia telah 2 kali dirawat di rumah sakit. Jika sesuatu terjadi dengan dirinya, bagaimana dengan hidup kedua putranya, terutama Luciano yang mengalami Down syndrome? Siapa yang akan menjaga mereka? Akhirnya, sesaat sebelum menjalani operasi, Leticia pun memutuskan untuk membuat surat wasiat bagi kedua putranya. Diungkapkan Leti, sebelum operasi, ia telah berbicara dengan kedua putranya, terutama Carlo, mengenai permintaan terakhirnya jika sesuatu terjadi dengan dirinya. Dalam wasiatnya tersebut, Leti memutuskan kalau pihak keluarganya lah yang akan mengasuh Carlo dan Luciano, meskipun secara hukum sang ayah Juan Collado yang berhak atas hak asuh sang putra setelah dirinya. Namun karena Juan Collado saat ini masih menjalani hukuman penjara akibat kejahatan pencucian uang, maka ia pun tidak bisa menjaga kedua buah hati mereka. Selain itu, Leticia juga memberikan instruksi kepada Carlo mengenai sejumlah aset yang dimilikinya untuk dibagikan secara adil dengan sang kakak Luciano. En esta ocasión sí tuve mucho miedo. Ya me habían operado en otras ocasiones de otras cosas hace muchos años y no había sentido miedo. No estaba nerviosa, pero sí me entró esta cuestión de si falto yo en este momento, ¿qué pasaría con mis hijos? Pues yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos, nadie más. Okay. Aunque legalmente le pueda corresponder al papá, pues en esta situación pues él no puede, ¿no? Carlos sabe perfectamente lo que tengo, para quién es, qué tiene que hacer, hasta con el último lápiz que está en esta casa, de mis propiedades que tengo una casa también en Cuernavaca que me hice hace muchos años,
Le acabo de comprar el departamento a Luciano, ¿no? Que de hecho lo liquidé para ya poder tener las escrituras. Sementara itu, pasca dibekukannya rekening Juan Collado akibat kasus pencucian uang yang berdampak pada dihentikannya uang tunjangan Luciano dan Carlo, Leticia Calderon pun kini harus berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua putranya. Berbagai pekerjaan pun dilakoninya, dari mulai syuting telenovela hingga menjadi bintang tamu di sejumlah program televisi. Selain itu, meski tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yadira Carrillo, aktris yang telah merebut suaminya, namun Leticia rela mengesampingkan ego dan rasa sakit hatinya dengan bersedia bekerja sama dengan Yadira Carrillo demi mendapatkan penghasilan untuk membiayai hidup kedua anaknya. Leti mengakui pada awalnya ia memang merasa sangat sakit hati dan terluka dengan mantan suami dan selingkuhannya. Pasalnya, Leti telah semaksimal mungkin untuk menjadi seorang istri yang baik bagi Collado. Ia bahkan rela berhenti dari dunia hiburan agar dapat mengurus suaminya secara maksimal. Sayangnya, semua pengorbanan Leticia ternyata tidak cukup bagi sang suami, sehingga ia pun memutuskan untuk meninggalkan Leticia dan kedua putranya yang saat itu masih balita, demi mendapatkan kebahagiaan dengan wanita selingkuhannya, aktris Yadira Carrillo. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Leticia pun mencoba berdamai dengan keadaan. Ia tak ingin lagi terus terperangkap dalam perasaan marah dan kecewa yang berkepanjangan. Karena itu pula, Leticia pun memutuskan untuk bersedia bekerja sama dengan Carrillo, jika hal tersebut harus dia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup kedua putranya. Lucho, te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica. Cuando Juan me dejó, a lo mejor sí, el primer mes fue así como ríspido, ¿no? Estaba enojada, por supuesto, estaba dolida. Me costó un mes. Yo siempre pensé que voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos 2 hijos en común. Y porque entendí que si se fue, ¿qué podía hacer? Traté de darle lo mejor, traté de ser una buena esposa, shalala. No le gustó mi manera o mi forma, no se dio. No pasa nada. Yo no pienso que a la gente no la puedes obligar a nada. ¿Podrías tener una amistad con ella o podrías trabajar eventualmente con ella? Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita. Entonces, si hay la necesidad de hacerlo, lo hago. Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir, perdóname, no te puedo decir, ay, sí, mañana la pongo en la lista de Navidad. No, pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mí hacia ella. Y sí puedo decir, lo que está diciendo es mentira, porque yo sé que lo que está diciendo es mentira. Sementara itu, Yadira Carrillo sendiri enggan menanggapi pernyataan Leticia. Tampaknya aktris tersebut tidak ingin memicu kontroversi baru terkait hubungannya dengan mantan istri suaminya itu, yang kerap menjadi santapan media-media gosip di Meksiko.